Halo, gue Zulfa. Gue Sean. Balik lagi di Kerjain. Yap, kita udah masuk ke episode ketiga. Ya, rekaman yang ketiga. Iya, betul sekali. Dan selama rekaman saya selalu lama nungguin Bang Sean ini. Lama banget, telat mulu. Gue sampai sempet ngerajut, baca buku, dan bahkan hari ini gue bersihin dapur dulu nih nungguin lu nih. Ya sebenarnya sih gini ya. Oke, kenapa? Alasan gue telat itu karena memberikan kesempatan ke lu Untuk buat mengekspresikan diri gitu, sekaligus membuat produk-produk di Anak Undar. Kemarin dia serius loh, gue telat sampai bikin rajutan apa? Tatakan gelas. Mungkin kalau gue telatnya lebih lama, lu bikin karpet yang panjangan dikit gitu, lebih gede ya kan? Oke. Udah malam lah ini. Iya. Langsung aja. Nah, kita kemarin udah lempar pertanyaan di Instagram anakundar.co. Pertanyaannya adalah, apa alasan kalian memilih jurusan yang sekarang? Iya. Lu alasannya apa? Lu sendiri dulu lah. Gue ya. Kalau gue masuk sastra Inggris itu karena sebelum gue masuk sastra Inggris, gue sempat nyari tahu sastra Inggris itu belajar apa aja sih, mata kuliahnya apa aja, dan gue merasa biasanya sih bahasa Inggris. Iya, tapi ada lagi gitu kan ya, linguistik dan lain-lain gitu. Dan pas gue nyari tahu, gue ngerasa oke, ini jurusannya tidak akan membebani gue nantinya untuk berkuliah di sini gitu, di jurusan ini gitu. Basicnya lu nguasain. Basicnya gue bisa gitu, nguasain nggak, cuma bisa gitu. Lu? Kurang lebih sama sih, cuman kalau gue lebih karena terpengaruh film gitu. Oke. Ya, anak film. Hukum kan, hukum ya, dia hukum karena film. Oke. Kita langsung aja nih ke orang-orang yang ngasih tanggapan, teman-teman Gunadarma yang lain. Disclaimer dulu nih. Jawaban itu nggak ada yang salah ya. Alasan orang masuk mana aja gitu loh, maksudnya. Ya terserah dia gitu kan. Jadi kita komentarin aja gitu. Kita kasih tanggapan, kan? Betul. Dia masuk, gue dulu ya. Dia masuk ilmu komunikasi. Katanya biar lebih mengerti ilmu komunikasi spiritual. Iya, spiritual tuh gimana tuh? Bingung juga tuh. Mungkin karena banyak banget sekarang channel YouTube yang uka-uka. Uka-uka tuh ngapain tuh maksud gue? Jadi kayak mewawancarai makhluk-makhluk itu. Jadi lu ke suatu tempat dan mewawancarai mereka. Jadi lu punya ilmu komunikasi spiritual bersama mereka gitu. Agak ngebingungin juga ya maksud gue. Kayak mewawancara biasanya tuh pemerintah gitu kan, atau misalnya berkomunikasinya artis gitu ya kan, komunikasi gitu biasanya dua arah gitu. Kalau spiritual batin gimana, repot juga kita ya kan. Ya nggak ada, lu ketempelan. Lu tau, iya ketempelan. Iya. Nah terus, oke. Itu agak ngebingungin sih, walaupun nggak salah, terserah lu mungkin gitu. Spiritual tidak melulu harus tentang makhluk halus, tapi ya mungkin dengan alam, dengan itu. Energi di innernya apa. Mungkin ya itu kan? yang dimaksud spiritual. Ini gue alasan masuk TI, Teknik Informatika, karena pengen ngehack situs negara dan bank. Wow. Iya. kayak ini ya, Anonymous. Iya, kayak Anonymous. Iya kan. Kayak gitu. Mungkin dia terinspirasi dari film situ juga. Iya, kayak gua juga sih gitu. Emang keren sih jadi hacker gitu kan. Iya. Lu jadi tahu aib mereka gitu. Iya. Cuman sih kayaknya kalau di Indonesia IT belum secanggih itu sih. KTP aja masih fotokopi kan, maksud gua. Ya kayaknya ya penting situs-situs, cuman ya situs kita juga banyak yang mati kan. Situs pemerintah, serius gue gitu. Oke, lanjut. Dia masuk psikolog. Sebenarnya tertarik aja sih sama kesehatan mental masyarakat, karena di lingkungan sekitar gue termasuk keluarga bisa dibilang terbodoh amat soal mental orang lain, padahal mental itu penting banget buat gue. Ngomong-ngomong, kenapa kok ada dulu gitu tuh? Iya, karena ada beban mental atau gimana nih? Karena menurut gue tapi sehat kan mental? Sehat, alhamdulillah, insya Allah. Kayaknya gitu sih ya. Iya, amin. Jadi kenapa ya? Menurut gue itu ketika orang lain apatis terhadap kesehatan sekitarnya tuh menurut gue salah banget.
Karena gue pernah baca buku gitu yang mana ngasih tahu kalau lu ingin membesarkan suatu manusia, seorang manusia, tidak hanya menjadi membesarkan seorang manusia itu tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tuanya aja, tapi itu juga menjadi tanggung jawab atau membutuhkan kerjasama satu suku atau orang-orang yang lainnya. Coba lu bayangin, ketika lu membesarkan seorang manusia tapi dia tidak sehat gitu, saat dia tumbuh dia tidak menjadi manusia yang sehat. Akan ada kasus-kasus di mana dia merugikan orang lain, kayak kasus pembunuhan berantai yang mana mengakibatkan banyak orang terbunuh kayak gitu. Dan seperti yang kita tahu, para pelaku pembunuhan ini tuh diakibatkan karena masa lalunya dia, ya mungkin karena dia trauma, dia tidak dikasih perhatian sama orang lain, tidak dikasih kasih sayang sama orang lain, dibully mungkin atau pernah dilecehkan seperti itu. Jadi ya gitu, membesarkan seorang manusia itu butuh tanggung jawab atau butuh kerjasama dengan banyak orang. Iya, itu juga kebetulan skripsi gue juga kan pas kuliah kemarin, bahwa kita itu tergantung dari komunikasi sekitar kita gitu loh. Maksudnya pembentukan karakternya ya. Nah, untuk kesehatan mental yang gak sehat, misalnya salah satunya misalnya kayak apa tadi, pembunuh berantai atau pemerkosa. Pemerkosa juga gue pernah nanganin kasus korbannya sih, korban yang diperkosa gitu. Pas ditanya ke pelakunya memang mentalnya mungkin kurang sehat juga gitu. Kenapa dia bisa kurang sehat? Karena dia bilang trauma pas kecil gitu. Dulu dia pernah dilecehin, akhirnya pas gede dia ngelecehin lagi. Itu udah umum sih gitu. Tapi lebih jauh dari itu, menurut lu kesehatan mental dibangunnya tuh gimana sih? Maksudnya apakah kita dengan saling care gitu satu sama lain apa gimana? Ya itu betul, saling care satu sama lain, dan orang-orang sekitarnya tuh harus teredukasi gitu, harus jangan apatis gitu, harus care, bener-bener harus care. Kayak kadang banyak gitu loh, kayak orang dibully dan ketika korban bullying ini curhat, lu baperan, kayak gitu-gitu kan. Bagus nih kalau mahasiswa psikologi kayak gitu juga gitu kan, maksudnya bantu banyak orang gitu. Betul. Mungkin kalian anak psikolog bisa ngasih tanggapan di komentar kita ya. Siapa tahu ada masukan pendapat juga ya kan, yang kita nggak tahu kenapa gitu. Itu sih. Terus nih sastra Inggris, emang suka bahasa Inggris sama kayak lu. Nggak beda sih, kalau lu kan nyari tahu dulu segala macam. Kalau dia emang suka bahasa gitu. Emang suka itu penting banget sih menurut gue. Betul. Lu ngapain aja kalau nggak suka, beban jadinya, ya nggak sih? Maksud gue kayak dulu gue sekolah ya, gue terbebani banget gitu sama yang namanya matematika, yang namanya fisika, karena menurut gue itu nggak relate aja gitu. Nah menurut gue kalau lu dasarnya udah suka, apapun hasilnya, tapi lu ngejalaninnya ringan. Jadi ikhlas gitu ringan. Iya. Ya. Jadi berhubungan juga ya sama passion yang kayak gitu-gitu ya. Ya, sama passion juga, sama mungkin juga kesehatan mental juga tadi yang lu bahas kan. Kenapa? Karena pengalaman masa lalu gitu maksudnya ya. Iya, karena kalau lu terbeban, mental lu capek gitu kan, maksudnya di pikiran lu capek, susah aja gak sih kayak kuliah jadi beban gitu. Gitu sih. Dan menurut gue ini penting gitu. Apalagi lu? Kalau lu lagi deh. Gue lagi, iya. Ya itu sih, banyak juga yang karena dia itu pengen nyesuain sama kerjanya dia. Contoh di sini ada, kenapa memilih jurusan psikologi ya kan? Jawaban dia pengen jadi HRD. Iya, memang ada pekerjaan profesi yang mungkin lebih baik kalau ada jurusan yang spesifik gitu. Kayak HRD, bisa nggak HRD bukan psikologi? Bisa, jawabannya ada gitu loh. Tapi mungkin yang lebih diprioritaskan yang dari jurusan psikologi, karena kan dia udah basicnya udah tahu gitu, dia juga punya ketertarikan dan sebagainya gitu sih. Iya sih, jurusan sekarang juga makin macem-macem gak sih? Iya betul. Apalagi sekarang profesi juga makin macem-macem. Iya. Gitu. Kayaknya segitu aja bang. Iya emang segitu aja. Karena jawabannya hampir sama-sama kayak gitu loh. Alasannya hampir sama-sama kayak gitu. Ada juga sih yang orang tua. Karena disuruh orang tua masuk jurusannya. Iya tapi gitu. Lebih jauh dari ini sih, kita ngelihat gini ya, ada pola yang sama gak sih? Ketika kenapa memutuskan kuliah, di episode pertama kan kita bahas tuh, alasannya kurang lebih karena dia pengen pendidikan lebih tinggi, pengakuan segala macem kan. Orang tua ya. Iya, dan pada akhirnya mengerucut lagi nih pekerjaan gitu, passion atau apapun itulah. Terus
di episode kedua juga kan kenapa Gundar, karena ada jurusan yang terbaik, ada apa segala macem. Nah mengerucut lagi kalau jurusan, kenapa lo pilih jurusan ini? Iya gitu kan. Pada akhirnya kan lebih spesifik lagi nih, ada passion lah di situ, ada karena dia suka lah, maksudnya ya passion sama suka kan mungkin beda-beda tipis lah ya. Terus juga ada yang karena dia ingin bantu masyarakat, dia pengen berperan, ya nggak sih? Dan ini saling terhubung sama episode sebelumnya, sama-sama kayak alasannya gitu. Kayak gitu. Nah udah sih, menurut gua mungkin kita bahas kali ya di episode berikutnya. Iya, apalagi yang soal passion itu ya di episode selanjutnya. Betul. Oke, segitu aja semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Gue Zulfa. Gue Sean. Bye.